Jumpa lagi di channel Berbagi Bersama Sahabat Sentra. Saat ini saya sedang bersama dengan Teteh Cantik. Teteh Cantik. Panggilnya. Teteh Cantik, sekarang aktivitas sedang sibuk-sibuknya apa, Teh? Sekarang saya lagi sibuk bina tim baru. Bina Kebetulan. tim baru. Maksudnya gimana, Teh? Jadi saya baru pindah ke cabang baru di Jawa Barat. Karena saya kan di bisnis insurance, life insurance. Saya sekarang join di Sentral Asia Raya. Oke, jadi di salah satu perusahaan asuransi aja ya. Karena nanti yang pasti akan kita ini sensor. Nggak boleh sekalian jualan premi ya saya ya. Ya. Oke, jadi asuransi ya? asuransi, Ya, life insurance. Life ya, insurance. lebih ke insurance. Saya selain di insurance, saya juga punya bisnis pribadi. Saya punya butik. Ada butik ya? Iya. Butik. Kebetulan butiknya tuh rancangan sendiri, cuma yang jahit orang. Gitu. Lebih konsepnya ke hijab wear ya. Hijab wear. Jadi pakaian customer hijab ya. gitu. Ya ini semua produksi sendiri loh. Jadi saya bikin sendiri. Oke. Ngirit sekalian promosi. Oh iya. Nah, Teh. Terus Teteh gimana Cantik, nih? kenapa kok ini ceritanya bisa mulai Lebih menggeluti tertarik yang hijab? mana? Oh. Kalau hijab itu saya pakai udah lama sih sebenarnya, cuma untuk bisnis ya, Ya, bukan untuk untuk bisnis, pribadi. butik ya. Karena untuk bisnis saya melihat di Indonesia ini lebih segmennya lebih luas. Oke, Lebih luas. Terus kemudian yang pasti kalau saya itu bikin sesuatu karena saya suka. Kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka, hasilnya biasanya maksimal. Makanya awal-awal saya juga bikin konsep baju itu, satu baju itu dia bisa dipakai sama hijab dan non hijab. Karena terus terang kadang-kadang saya masih suka dibuka juga kalau di rumah gitu kan. Nah saya pengen juga bajunya tuh yang fleksibel gitu loh. Jadi kayak baju ini kalau misalnya kita non hijab ya nggak usah pakai manset. Ya, jadi bisa dibuka, ya Dibuka. fleksibel ya, bisa menggunakan hijab ya. Dan itu otomatis pangsa pasarnya lebih luas. Saya bisa merangkul customer hijab dan non hijab. Yang hijab. Jadi terkenalnya produknya Kaminaya itu bisa dua dunia. Bisa dua dunia. Jadi bisa. buat Customer yang non hijab dan hijab hijaber pasti ya. bisa itu gitu. Cuma kalau buat di Bandung kita banyak ikut pamerannya di hijab wear gitu. Kalau yang non hijab biasanya lebih paling di modelnya aja, dari komposisi model. Kalau pas peragaan misalnya hijabnya 15, modelnya yang non hijab 5 gitu. Jadi biar mereka bisa lihat aja sih. Bisa dipakai juga buat non hijab gitu. Iya. Nah, ini kan usaha sudah berapa lama? Sejak Covid. Sejak Covid, berarti kurang lebih di NIB kita 2018 ya. 2018 yang Kaminaya ini. Sebenarnya kalau butik awalnya itu saya tadinya di tas dulu. Saya main tas udah 12 tahun. Yeah. Awalnya dari suka belanja. Dari awalnya dari suka belanja. Jadi kalau punya istri-istri senang shopping jangan dimarahin. Nanti ke depannya kalau pas lagi nggak punya duit dia bisa jualan loh. Karena jualan bisa lagi ngepasin tas, ya. orang ya kan. Dan tahu belanja di mana yang enak gitu. Dulu pas lagi uang nggak mikir, saya senangnya shopping. Tapi sekarang ketika sudah harus memikir sendiri, ya akhirnya kita berjualan. Oke. Gitu. Oh, jadi tas untuk usaha tas itu Teteh dulunya koleksi tas. Dan setelah Dan tahu di mana pun. Bukan bosen sebenarnya, karena faktor kepaksa ya tadinya. Katanya jualan itu karena teman-teman pada nitip. Kalau dulu kan waktu itu saya di insurance udah dari lama sih, ini udah tahun ke-15. Jadi di insurance itu kan salam 1 tahun ke luar negeri 3 kali. Di awal, di tengah, di akhir itu biasanya destinasinya berubah. Nah, dan yang tengah itu biasanya Bangkok. Jadi hampir setiap tahun ke Bangkok dan otomatis kita sekalian shopping. Banyak yang nitip tadinya gitu, live shopping, nitip, jualan lah. Akhirnya lebih banyak jualannya. Banyak jualannya karena banyak yang nitip ya. Banyak nitip, sekarang cuannya lebih kerasa kan. Apalagi begitu insurance drop di Covid, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu orang kan. Nggak bisa ketemu orang, nggak bisa prospek karena secara virtual kurang mengenal lah kalau untuk insurance gitu. Karena kan memang bisnis kepercayaannya mesti ngobrol lama ini itu. Akhirnya yang jalan yang butik sama tasnya itu. Yang butik sama tasnya itu. Yang online. Karena Nah, ini dalam menjalankan usaha
Apa sih tantangan yang dirasakan terberat ya di dalam usaha butik? Oke. Ini kan konsepnya di butik kan Teteh kan? Kalau buat saya sih tantangan terberatnya di diri sendiri ya. Karena sebenarnya kalau buat aku jadi pengusaha tuh yang paling utama mental. Mental ya? Kalau modal sih second ya. Nah, kadang orang kuat modal, mental nggak bagus juga habis kan. Tapi kalau nggak punya modal, mentalnya oke ya akhirnya jalan kayak aku gitu kan. Kayak menurut aku gitu. Jadi kadang-kadang aku tiba-tiba suka kepengen berhenti. Capek karena kan kalau online itu kita mesti produksi, pemotretan, terus juga kita mesti live gitu ya. Kadang-kadang males. Apalagi ketika admin nggak bisa ngejalanin, otomatis kita mesti handle sendiri kan. Nah itu kadang-kadang kalau di kantor sudah capek, udah nggak mau jualan, tapi begitu ada yang nanya lagi, semangat lagi gitu. Jadi problemnya sih diri sendiri aja sih. Kalau dari luar sih, pangsa pasar ya sekarang ekonomi emang lagi nggak bagus, tapi gimana kita masukinnya aja. Produknya kan macam-macam. Kayak sekarang baju juga mungkin nggak bisa lah yang terlalu mahal, yang menengah ke bawah, tapi yang bagus gitu aja. Oke. Dirubah di sini. Ini untuk event butik pameran gitu ya. Pameran apa Teteh yang mengadakan pameran atau kerjasama dengan pihak lain kah ataukah? Kalau pameran saya pameran tunggal belum. Ini baru ide, cita-cita pengen bikin pameran tunggal belum. Amin, tapi kalau cepat amin. Iya, karena kalau biasanya kalau udah berani pameran tunggal berarti udah naik brandnya juga kan. Jadi saya selama ini ikutnya masih gabungan. Kebetulan kan saya ikut di komunitas juga, komunitas pengusaha konveksi. Nah itu setiap hari ada event. Setiap hari ada event ya? Setiap hari ada event. Jadi kita dalam satu ini tuh udah padat mau ikut yang mana. Cocokin aja sama kesesuaian produk kita dan yang utama budget. Karena kadang-kadang di tempat yang mahal pun nggak laku bisa. Gitu. Nah, makanya menarik deh. Ini terkait dengan komunitas ya. Ternyata manfaat kita bergabungnya di komunitas itu ada beberapa informasi yang bisa membuat penjualan kita meningkat. Salah satunya adalah peluang bagaimana kita bisa bekerja sama dan menangkap peluang yang kalau Teteh ceritakan ya, menangkap peluang untuk mengikuti pameran ya. Iya betul. Oke, salah satunya pameran. Terus kemudian kalau di komunitas kita kan banyak penjahit, sedangkan saya hanya perancang. Jadi untuk harga jahit pun kita bisa lempar. Aku punya ide begini, siapa yang bisa wujudin, kasih penawaran. Nah kita bisa adu tuh, walaupun nanti ujung-ujungnya mesti harus sampel kan, karena tidak semua yang murah itu hasilnya sesuai maunya kita. Jadi kadang-kadang coba sampel, kalau udah oke, baru kita produksi banyak. Gitu. Yang dinilai sampel itu apa Teh kalau untuk pakaian Teh? Kalau untuk pakaian dari cutting, terus kesesuaian antara model sama jadinya. Karena kan kadang-kadang maunya aku begini, terus yang jahit jadinya begitu kan, kadang-kadang nggak match kan. Itu kan bisa terjadi saja ya. Sering banget, sering terjadi malah ya. Makanya jadi harus sampel dulu. Saya pasti minta sampel. Dan sampai sekarang saya udah punya penjahit yang benar-benar ikut kita itu udah 5 orang. Itu udah ada faknya sendiri-sendiri, dia spesialis blazer, itu di tailor berarti kan di celana, terus ada di gaun juga untuk gamis, terus yang spesialis kerudung sendiri. Nah itu kalau udah itu sih memang biasa kita pakai, tapi kalau dia overjob ya mau nggak mau kita lempar ke pasar gitu. Oke. Nah tadi kan terkait tantangan terbesar adalah mental ya. Mental, bagaimana menciptakan mental agar kita terus berusaha di bisnis kita agar lebih berkembang ya. Nah itu dia. Nah, ada tips khusus nggak Teh terkait dengan mental ini Teh, cara meningkatkan gitu? Cara meningkatkan ya. Yang pertama kalau aku mesti ada me time ya. Jadi me time itu waktu khusus buat saya sendiri gitu, dimana saya nggak ngurusin kerjaan, saya nggak ngurusin anak, saya nggak ngurusin target gitu kan. Jadi bener-bener ya terserahnya Dinar dia maunya ngapain gitu loh. Saya sehari itu kadang-kadang cuma jalan-jalan aja, keliling-keliling toko atau nyetir sampai kemana, nyetir lagu gitu. Kalau buat aku udah seneng sih. Atau nyanyi, karena aku seneng nyanyi kan. Atau sebenarnya main sama anak juga bisa, cuma kadang-kadang kalau nggak pas timingnya kan kasihan anaknya, karena anak kan butuhnya ibu yang happy ya, jadi kadang-kadang ya kok pas lagi suntuk ya udah nggak usah ketemu dulu gitu. Oke.
Nah tadi teteh bergelut di bidang apa, butik ya, dan perlu ada beberapa orang yang membantu di bisnis kita. Contoh tadi adalah penjahit, Penjahit. dan lain sebagainya. Nah bagaimana teteh cara mengelola agar kawan-kawan kita penjahit, ada apa sih teh, penjahit, Ada penjahit, ada admin, dan ada konten kreator itu dong, ada yang content pas creator buat juga. posting kan, karena kita nggak bisa handle sendiri untuk itu. Oke. Bagaimana agar menjaga kekompakan tim di bisnis teteh ini? Aku sih selalu membuat mereka jadi kayak family ya, kayak keluarga. Jadi bukan atasan, bukan orang yang perintah-perintah gitu. Semuanya jadi teman, semuanya. Dan alhamdulillah sih langgeng-langgeng. Pembantuku aja dari aku kecil sampai sekarang masih ikut gitu kasarannya. Karena memang aku selalu gitu. Jadi ya udah dibuat santai aja. Walaupun sebenarnya punya 5 penjahit itu kayak punya 5 pacar loh. Karakternya beda-beda, ya kan? Beda ya? Maunya beda-beda. Tapi kita mesti karena kita butuh ya. Kalau orang butuh kan harusnya ngasor di mana-mana. Tapi yang balik lagi kita juga punya batasan. Tapi kalau ketika dia udah mulai ngelunjak, oh ya nggak bisa dong gitu. Paling nggak kita kasih batasan gitu. Apa sih tantangan terberatnya dalam mengelola SDM di bisnis? Kalau aku sih belum terlalu banyak ya, tapi kalau SDM yang paling banyak itu di tim insurance sebenarnya. Karena bisa sampai waktu itu sampai 80 semua, dan memang iya kita semakin tinggi leader ya harus siap jadi konsultan akhirnya. Oke, nah ini kan pengalaman teteh ya, bagaimana memimpin karyawan ataupun anak buah dengan jumlah yang besar. Ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua ya. Bagaimana cara mengatasi ya. Kalau screening awal sih di rekrutmen. Oke, itu screening awal rekrutmen. Tapi rekrutmen ketika kita pilih harus yang sesuai kriteria kita. Jadi jangan terlalu jauh dari kriteria lah. Misalnya kita nih mau produk kita ini harganya menengah ke bawah misalnya gitu. Kita jangan ambil tukang jahit yang harganya menengah ke atas, itu udah nggak bakal masuk lah. Walaupun sebagus apapun produk dia gitu. Terus kemudian juga dari konten kreator, dia jangan yang idenya tuh terlalu ketinggian sampai kita nggak bisa ngikut gitu kan. Nah, yang paling nggak yang disesuaikan di screening awal itu. Tapi kalau ternyata setelah direkrut terus orang kan bisa berubah. Nah itu ya kita deketin lagi, pendekatan lagi. Aku konsepnya gini-gini nih, kamu bisa ikut nggak? Kalau kata dia, oh ya Bu, boleh gitu. Ya udah berarti jalan. Tapi kalau jalan kan kalau nggak bisa diikut ya kita kasih warning 3 bulan biasanya, penjualanku menurun loh. Kamu bisa bantu apa nggak? Ide buat aku. Gitu. Kalau dia bilang, nggak Bu, saya udah benar gini-gini. Oh ya nggak bisa. Oke. Ya, jadi tetap ada ya diskusi ada, ya, setiap bagaimana kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan ya. Iya, setiap produk pasti saya discuss dulu. Karena kadang-kadang pun ide saya tuh belum tentu yang terbaik kan. Jadi kadang-kadang, Bu, ini kayak gini kok mirip banget sama tempat sebelah misalnya gitu kan. Mereka lebih sering lihat kan kayak kan, oh masa sih emang kainnya lagi musim gitu kan. Jangan dulu deh Bu, nanti disangka ngikut, atau kita tambahin kain lain gitu, dimodif gitu. Paling seperti itu. Ya, baik, itu terkait dengan ini ya, SDM kita ya. SDM bagaimana cara mengelola SDM di bisnis kita. Nah, itu adalah beberapa tantangan juga ya yang tadi kaitannya di usaha kita. Nanti apa mimpi terbesar teteh yang ingin diwujudkan? Saat ini sih untuk bisnis baju tadi ya, pertama itu tadi saya pengen punya pameran tunggal, terus brand saya tuh bisa sampai ke luar. Karena kalau sudah masuk di luar negeri itu penjualan lebih oke. Pasti lebih oke. Karena kan mereka juga nilai dolar tinggi atau itu udah pasti bagus. Dan itu biasanya kuatnya di website. Nah sampai saat ini saya belum punya orang yang ngurusi IT dengan begitu ininya, dengan begitu pro-nya. Karena satu memang aku nggak paham, terus terang aku gaptek gitu. Aku cuma bisa bikin bajunya gini-gini, jualinnya juga masih jualin yang manual lah kasarannya gitu ya. Makanya itu kemarin saya diskus sama satu teman juga, dia brandnya udah sampai ke luar negeri, sampai ke Kuwait, dia spesialis abaya. Itu dari Ciamis sama-sama orang Ciamis, penjahitnya sama kenal, tapi barang dia bisa sampai ke luar negeri gitu, dan sekarang pamerannya udah di Westin di Jakarta. Nah itu dia bilang ya itu tadi, harus mentalnya kuat, berani. Mental kuat. Dan tentukan kelas kita.
tentukan segmen siapa yang akan membeli produk kita. Iya, jadi jangan bilang kamu kemahalan, kamu kemurahan kata orang gitu kan. Yang nggak peduli, pokoknya gue begini, harus punya style gitu. Dan itu nanti akan nemu pangsanya sendiri. Ini nggak kelihatan bingung, Kaminaya tuh sebenarnya buat siapa sih gitu loh. Ya, makanya saya ini kan produkku namanya Kaminaya. Jadi kayak aku harus pastikan dulu kelasku di mana. Dan sekarang aku sudah memantapkan hati buat produk saya itu ada di hijabwear yang stylishnya office. Jadi jadi khusus wanita kerja gitu kan. Dan aku udah mantep di situ aja. Baik. Nanti boleh minta IG-nya ya kan? Boleh, ada IG-nya. IG ataupun alamat medsos lainnya lah ya. Iya, boleh. Nanti saya share. Tadi terkait dengan pameran tunggal, ini menarik ya Teh. Iya. Langkah-langkah apa saja yang Teteh sudah rencanakan atau dilakukan? Pertama produksinya ya, produknya kita siapin dulu. Jadi rencananya saya itu pengennya ada season tertentu, saya bikin khusus misalnya stylenya flower atau apa gitu, temanya kita cari dulu nih. Begitu aku udah dapat tema, aku bikin, aku produksi, aku cari tempat. Kalau untuk siapa yang datang, terus terang saya sudah punya, karena kita banyak main di komunitas-komunitas kan, ada ibu-ibu sosialita, ada apa, itu udah siap sih mau pada datang. Cuma akhirnya nih ya, kemarin aku pikir September sekalian aku ulang tahun aku mau bikin, cuma ada gonjang-ganjing, lagi-lagi masalah mental, saya nggak jadi lah gitu. Atau mungkin bisa ini Teh, bisa bekerja sama dengan apa istilahnya kalau kita tuh sponsor. Iya, biasanya teman-teman saya begitu, sponsor. Untuk pameran aja saya memang selalu buka peluang buat investor. Jadi sistemnya setiap habis pameran tutup buku selesai. Jadi ada ide pameran saya kemukakan, kita kawin, selesai pameran bubar. Besok mau lanjut lagi, oke, enggak ya nggak apa-apa. Karena kalau terus panjang takutnya menumpuk kan. Jadi kita selesai dulu, bagi hasil, udah aku istirahat dulu, nanti aku cari investor lain kadang, atau kalau dia mau ikut lagi, oke, gitu. Jadi kita nggak mesti tergantung sama satu orang lah. Karena dan dia pun nggak akan terlalu banyak taruh di saya, juga saya nggak berani. Jadi kadang-kadang saya cuma yang cukup aku kelola berapa. Karena takutnya maunya uang ya untuk bisnis lain bisa, tapi kan nggak berani. Kalau untuk baju sih kayak saya udah tahu cash flow-nya seperti apa. Gitu, dan biasanya mereka malah udah pada nawarin, Din pengen aku kapan nih bikin lagi gitu. Kan biasanya ibu-ibu banyak juga nih yang duit dari suaminya nggak dipakai kayak gitu-gitu. Temanku banyak. Aku bilang, "Ntar dulu lah, aku lagi belum pengen," gitu. Belum pengen, udah masih banyak duit gitu ya. Bukan masih banyak duit, beban moral. Ya kan. Tapi biasanya sih gitu mungkin tapi itu jadi trik pasar aku juga. Jadi baju kita nggak terlalu pasaran kan. Jadi ditunggu gitu, ditunggu. Ada sebenarnya bukan trik, cuma kita yang maju mundur. Nah, tapi kalau terlalu sering juga mungkin nggak bagus ya. Memang harus ada event-event tertentu kalau untuk pameran gitu. Tapi penjualan online kan tiap hari jalan terus. Gitu. Tiap hari jalan terus. Jalan terus ya. Nah, itu terkait dengan bagaimana kita bisa mewujudkan pameran tunggal ya. Nah, semoga rencana yang Teteh buat cepat terwujud. Amin, amin. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana produk kita tadi yang bisa kita jual di luar negeri. Iya. Ada segmen ini Teh, rencananya atau langkah-langkah yang telah dilakukan atau yang akan dieksekusi? Udah, jadi saya itu sudah lihat kalau untuk luar negeri mereka lebih ke simple, bahan bagus, jahitan bagus. Kalau untuk orang Indonesia model. Lebih semakin aneh, semakin baru, mereka senang pakai gitu. Tapi kalau untuk orang-orang luar yang penting nyaman dipakai. Jadi nanti akan beda. Yang penting bajunya tuh santai-santai tapi bahannya yang bagus kalau untuk keluar, dan ukuran. Size mereka pasti lebih besar. Tinggi besar kalau untuk di Turki, Kuwait itu pasti besar-besar. Kalau untuk pangsa pasar Asia sih ya sama dengan kita ya. Kalau untuk baju hijab paling bagus itu ya Malaysia sama Brunei. Itu bagus. Gamis itu bagus banget. Dan barang Indonesia mereka malah sengaja cari ke sini kan. Cari ke sini. Udah, karena di sana jarang perancang yang jual online tuh jarang. Entah mungkin karena negaranya sudah maju ya atau gimana, tapi mereka pasti cari baju ke kita. Gitu. Iya.
masih optimis lah. Kalau saya masih optimis kalau untuk baju, karena itu termasuk kebutuhan pokok juga kan. Yang penting asal pas aja pasti orang beli. Kebutuhan pokok untuk wanita ya. Sandang, pangan, papan termasuk. Termasuk ya. Iya, masuk itu. Jadi separah apapun ya, kasar-kasarnya paling nggak lebaran dia ganti ya kan. Tapi enggak sih. Kalau wanita kerja apalagi sering ketemu orang, pasti baju itu penting. Pasti selalu ganti-ganti Selalu baju ganti, ya. iya. Makanya kiranya segmen pasar yang kita bidik juga penting ya untuk salah satu strategi bagaimana agar produk kita terjual lebih cepat ya. Ya. Dan untuk wilayah penting nggak negara tujuan yang akan kita? Sebenarnya kalau kita sudah di website itu otomatis terbuka lebar ya, mau negara apa aja boleh kan, pasti masuk gitu. Cuma ya itu tadi kita mesti tentukan kelas juga, kita mau di mana nih mainnya gitu. Jadi akhirnya saya udah discuss berarti memang tadi itu barangnya mesti dari bahan yang bagus dengan cuttingan yang abadi gitu, enak gitu. Nah, sepertinya akan menarik juga tuh jika kita bisa menentukan pasar atau negara yang akan kita bidik. Bagaimana tahap pertama kita menentukan akan di produk kita itu akan kita kenalkan di media sosial. Apakah pasar luar negeri mungkin berbeda? Ya, jadi kalau udah masuk website kan otomatis mereka ngeklik dan dia lihat portofolio kita kan, ada foto produk, ada apa gitu. Nah, salah satu caranya kita dengan tes pasar, kita bikin dulu pemotretan, launching. Tapi nggak bisa lama karena mereka pasti langsung kalau order ya harus langsung segera kirim kan. Oke. Ya, kita harus siap stok juga. Rencananya dipasarkan lewat media sosial kah atau website kah atau? Website sama Instagram aja. Website sama Instagram. Ya. Okay. Instagram itu lebih sama toko orange saya jarang ya. Karena yang satu kan udah ditutup, yang tok. Jadi sekarang kita di toko orange. Ya. Sama WA masih, WA itu paling aktif. Ya. Nah, baik kalau begitu Teh ya. Terima kasih banyak, semoga sama-sama. Apa yang kita mimpikan cepat terwujud, karena kita sudah mengetahui langkah-langkah apa saja yang akan kita eksekusi ya Teh ya. Oke, ya. Baik. Nah, itu sahabat sentra, perbincangan dengan Teteh Cantik. Bagaimana Teteh Cantik membagikan ilmu atau pengetahuan dan pengalamannya untuk sahabat sentra semua. Bagaimana cara mengelola SDM, karyawan kita, apa tantangan yang dihadapi di bisnis beliau sehingga kita bisa tetap bertahan. Bagaimana membangun mimpi itu, mimpi yang Teteh buat agar cepat terwujud dengan langkah-langkah yang telah direncanakan. Nah, baik, terima kasih Teh Cantik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ada kesempatan Teh ya. Jangan bosan-bosan, selalu berbagi untuk channel Sahabat Sentra. Nah, baik Sahabat Sentra, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tentunya jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng untuk notifikasi video selanjutnya, like and comment materi apa saja yang akan nanti kita tayangkan di video selanjutnya. Dan tentunya silahkan teman-teman berbagi informasi atau berbagi apapun di komen-komen yang telah disediakan di kolom komen di Sahabat Sentra. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pokoknya tetap semangat, tetap cintai produk-produk Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yo! Wujudkan mimpimu, raih prestasimu. Semangat!